pemicu kontroversi itu topik Mata Najwa, dan saya bersama dengan Haji Lulung. Salah satu hal yang juga kontroversial terkait dengan tamu saya, Pak Haji Lulung, adalah kalau kita bicara soal kisru APBD, saya ingin bertanya ke manajer advokasi Fitra, Apung Widadi, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Apa temuan Fitra soal kisru APBD yang melibatkan Pak Haji Lulung dan kawan-kawan dengan Gubernur Ahok? Ya, Fitra mencatat ada 4 yang menjadi catatan dalam konflik atau bahasanya selebrasi politik seperti itu. Yang pertama adalah masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan dalam konflik yang diduga seolah-olah menjadi konflik personal antara Pak Haji Lulung dengan Ahok misalnya. Misalnya seperti ini, bahwa karena APBD itu tidak segera ditetapkan, maka misalnya pencairan kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar, dan kemudian dana BOS menjadi terganggu, tidak dicairkan. Masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Yang kedua, terkait dengan tidak ada pembelajaran dalam mekanisme pembahasan anggaran yang selalu berulang-ulang diduga bisa memunculkan mafia anggaran dalam konteks ini. Misalnya, kewenangan DPRD itu dalam hal budgeting hanya membahas dan menetapkan, dan juga melakukan pengawasan anggaran. Nah, fungsi ini yang kemudian telah diuji oleh MK bahwa DPR legislatif itu tidak boleh membahas sampai satuan 3. Oke, dan yang terjadi sekarang? Misalnya muncul di dalam versi APBD versi DPRD muncul beberapa anggaran yang cukup booming itu, siluman dan siluman. Itu yang menjadi problem. Baik. Bahwa ini harusnya itu segera ditinjaklanjuti. Nah, yang ketiga adalah potensi korupsi. Ada apa sih di balik dana siluman itu gitu. Kepolisian Polda DKI Jakarta ketika mengusut UPS ini itu telah menyatakan bahwa diduga ada keterlibatan pihak dari DPRD ya terkait dengan hal ini. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat terakhir adalah ada upaya untuk membunuh sistem yang paling mutakhir dalam pencegahan korupsi, yaitu e-budgeting. E-budgeting itu upaya oleh siapa tuh? Siapa tuh yang hendak membunuh e-budgeting? Bisa jadi dilakukan oleh DPRD. Tapi satu hal bahwa e-budgeting itu dasar hukumnya sudah ada. Oke. Di Undang-Undang 23 2014 pasal 386 dan 387. Bahwa itu adalah inovasi daerah untuk efisiensi keuangan. Tetapi problemnya sekarang adalah belum ada rakerda. Nah, DPRD yang seharusnya itu menginisiasi agar sistem pencegahan korupsi itu dapat dilindungi gitu kan dengan raperda. Saya pikir. Baik, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan untuk Mas Apung Widadi. Yang jelas kan Pak Haji, penelusuran sejumlah pihak tuh menunjukkan memang ada keanehan nih proyek-proyek pengadaan. Ada tiba-tiba UPS harganya miliaran rupiah, ada sekolah yang lagi direnovasi bukannya tiba-tiba dikirimin alat fitness lah dan sebagainya. Ini apakah hal-hal ini juga tidak Anda curigai? Ada kong kali kong nih, ada permainan nih, anggaran dimain-mainin Pak Haji? Ya, saya setuju dulu tuh. Jadi perseteruan persoalan gubernur dengan DPRD tentang RAPBD itu digiring kepada persoalan head to head Haji Lulung dan Ahok, sehingga substansinya hilang. Kemudian bagaimana dengan e-budgeting? E-budgeting ini harus teruji. Yang Anda katakan tadi itu salah. Jadi satuan 3 itu saya sudah ingatkan kepada seorang sekda. Saya bilang, Bang, karena kedekatan emosional saya dengan beliau sama-sama orang Betawi. Saya bilang satuan 3 itu tidak di judicial review di Mahkamah Konstitusi, tidak diuji material, karena pasal 20 di Undang-Undang Nomor 17 2014 dijelaskan di situ bahwa satuan yang dimaksud satuan 3 itu tidak termasuk ya pembahasan di DPRD, itu berlaku pada DPR. Ini supaya ini pembelajaran nih, karena umum melihat nih supaya Anda jangan salah. Ya, jadi artinya DPRD masih boleh cawe-cawe anggaran sampai ke satuan 3? Bukan. Artinya kita harus melewati gini. E-budgeting itu kita firm. E-budgeting itu kan sistem manajemen yang terbuka yang menekan silva, yang hari ini silva selalu besar kan gitu. Kemudian alat kontrol masyarakat. Kita jadi Anda setuju e-budgeting? Selesai, udah setuju itu. Cuman persoalannya pakai cuman? Enggak, gini. Iya, ada itu. Cuma e-budgeting ini juga jangan mengabaikan proses undang-undang. Karena di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, tunggu, di pasal 311 di ayat 1 butir B disampaikan gubernur dan DPRD membahas undang-undang. Kemudian DPRD mengesahkan undang-undang yang telah disepakati. Bahwa kemudian ada di
diduga ada oknum DPRD yang kemudian bermain, memasukkan anggaran, memaksakan supaya anggaran masuk dan kemudian anggarannya itu tidak masuk akal, Pak Haji. Masuk akal Pak Haji nggak ada UPS 5 miliar misalnya? Iya, kalau itu masuk akal nggak Pak Haji? Oh, masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Jadi bagaimana? Masuk akal. Itu kalau UPS-nya itu kan 1,5 ya. Karena saya di koordinator itu, saya tahu karena sudah jadi masalah ya. UPS itu 1,5 sampai 1,8. Ya. Baterainya itu berapa? Maintenance-nya itu berapa? Bayar listriknya itu berapa? Jadi maintenance satu tahun itu dihitung dan itu global. dibutuhkan oleh sekolah. Ada banyak sekolah-sekolah yang bilang mereka nggak perlu UPS harga miliaran, tiba-tiba dikirimi. Ada yang kita akan tunjukkan. Ya, tapi yang perlu juga disampaikan juga. Karena ada yang perlu itu. Ini yang 2014 atau 2015 nih Pak Haji yang Anda bilang tadi. Kalau UPS 2014 kan menjadi masalah. Kalau 2014 itu terjadi pembahasan, selesai pembahasan disepakati, diparipurnakan, pidato gubernur terima kasih, kemudian diantarkan kepada gubernur mengantarkan kepada di sana. Jadi yang kemudian dibilang ada anggaran-anggaran misalnya alat peraga pendidikan anak usia dini 15 miliar, pelatihan guru ke luar negeri 15 miliar, suplai UPS 2 SMP 12 miliar, laboratorium, ini semua masuk akal Pak Haji nggak? Kalau saya bilang masuk akal, karena masuk akal semua nih. Bukan, masuk akal begini. Saya loh Pak Haji bisa miliaran begini. Artinya begini, ini rinciannya kan, satuan-satuannya juga kan dihitung secara global akhirnya. Apa saja dibutuhkan, misalkan mobil. Kalau mobil cuman mobilnya saja kerangkanya, mungkin kita bisa beli misalkan mobil Alphard. Kalau kerangkanya kita beli doang, itu sekitar 200 juta. Kalau sama mesinnya berapa? Sama kabelnya berapa? Sama akinya berapa? Kemudian ketika dicek harganya di pasaran, itu penggelembungan harganya luar biasa besar. Tidak akan mungkin itu dilelang kalau itu di markup. SKPD tidak akan mungkin dilelang kalau di markup. Ada banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terlihat justru karena markup. Kita tidak bisa pungkiri kalau ada SKPD yang nakal dengan siapa? Yang pertama dengan mitranya. Tugas fungsi pokoknya disebut dong mitranya anggota DPRD. Nggak ketika Anda nyemot SKPD, mitranya anggota DPRD juga dong Pak Haji. tidak bisa jadi mitra. Karena nanti dulu, tugas pokok fungsi DPRD ini supaya masyarakat tahu, tidak menggunakan uang, tidak menjadi eksekusi, tidak ada lelang di sana. Tapi bisa titip proyek pengadaan. Karena yang diperiksa polisi saat ini salah satunya juga anggota DPRD, diperiksa oknumnya. Kalau titip tidak ada. Artinya begini, ini supaya saya lurusin. Kita harus break dulu, nanti saya kasih kesempatan untuk ini setelah pariwara. Tetaplah bersama kami.